Oke, halo guys, balik lagi sama gue Vin. Kali ini gue bakal bikin tutorial scripting part 1 sampai part 12 ya. Mungkin ini bakal berlanjut nanti ya. Oke, kita langsung nggak usah banyak babi bu ya. Di sini kita sangat singkat, sekitar 3 atau 5 menitan. Jadi yang pertama kita bakal membahas scripting itu apa, fungsinya apa, dan lain-lain ya. Yang pertama itu, fungsi dari scripting ya. Scripting ini simpelnya itu base code kalian ya. Jadi ini kayak, titik dasar sebuah game diciptakan gitu. Nah, tapi kita bakal menggunakan media di sini itu, Roblox Studio karena Roblox Studio itu udah nyiapin lah istilah kata dan, tergantung kreativitas kalian gimana cara untuk nge-coding-nya, alright? Itu dia. Selanjutnya, Eee, pengenalan bahasa Lua ini karena Roblox Studio itu dia memakai Lua ya. Jadi, eee, sebenarnya Lua ini tuh simple dan ramah banget buat pemula ya yang kayak kalian. Ada lagi bahasa lain yang ramah itu Python. Ini mirip-mirip Lua tapi kalau kalian bisa salah satunya kalian bisa juga, eee, keduanya gitu. Ya jadi karena ini hampir mirip-mirip lah, nggak ada bedanya gitu, hampir mirip-mirip. Nah, untuk ini, kita bahas bedanya, local script dengan server script. Kalau kalian tahu, client script itu kita pindah ke ini, nah, kalau kalian tahu client script itu misalnya itu cuman kalian doang nih, kalian sendiri. Nah, ini namanya local script. Jadi itu dia mengubah sesuatu yang kalian bisa lihat aja gitu. Tergantung scriptnya, yang bisa kalian lihat aja atau dia mengubah humanoid yang bisa dilihat orang lain. Nah, kalau server itu bisa dilihat seluruh orang yang ada di server itu gitu. Dan server ini biasanya digunain buat filtering lah, webhook, logs, dan lain-lain. Nah, itu server biasanya gunain atau enggak sistem senjata, sistem apapun itu biasanya yang gunain server dibanding klien. Kenapa klien? Karena kita tahu di sini banyak exploiting yang menggunakan celah di klien yang tidak terdeteksi oleh developer ya, yang bisa dimanfaatkan dan mengelabui server seperti itu. Jadi, simpelnya, dari klien misalnya ngirim paket nih, paketnya apa nih, misalnya contohnya paketnya dia posisinya ada di mana, kirimkan, habis itu nanti paketnya ini digandakan, dikirimkan ke orang lain dan orang lain itu bisa ngelihat posisi si, klien ini ada di mana, seperti itu. Nah, itu gunanya, local script dan server script. Jadi yang paling bagus itu sebenarnya kalau misalnya naruh apa-apa tuh di server script dibanding di klien. Klien ini kayak cuman perantaranya dari antara setiap player, seperti itu, kayak gitu. Nah, eee, untuk saranku jika kalian mau bikin sesuatu, itu kalian itu di server dibanding di klien. Kalau di server itu nggak bakal bisa dilihat dari klien, gitu. Maupun skripnya itu, ditaruh di workspace, klien nggak bisa ngelihat skrip dari, server, karena itu emang nggak bisa, dari Roblox emang udah kayak gitu. Emang waktu itu ditambahin kapan tuh? Udah lama ya, Decomplier itu. Nah, contoh-contohnya itu ini yang script ya, ini contoh script yang klien. Nah, ini klien yang punya aku, kalau mau beli bisa di VT-ku, alright. Nah, ini contoh yang server. Nah, gitu. Jadi, perbedaan ini tuh, di bagian filteringnya. Kalau garasi ini, dia itu wajib tim dulu. Nah, tim ini ngeceknya di server, gitu. Dia timnya apa nih, gitu. Nanti, klien ngirimin timnya, dicek, dan dicek lagi tim dari playernya. Kalau misalnya, benar baru dia nge-spawn, gitu. Kalau misalnya salah, ya nggak bakal di-spawn dan itu bakal kena sanksinya eee karena udah manipulasi ya, manipulasi data gitu. Ada yang kayak gitu soalnya. Nah, kalau ini klien ya ini klien tapi ada kok sedikit apa namanya, sedikit campur tangan di server karena ini emang, penting banget ini MDT ini penting banget kontrol server gitu. Oke, sampai sini kita sudah paham semua ya apa itu local server dan script server.
Alright. Local script dan server script. Nah, itu dia. Oke, gue Vin. Sampai jumpa di next part.